Kisah ini terjadi pada tahun 2014, di mana sang pelaku merupakan seorang wanita bernama Yuliani dan korbannya merupakan seorang pria bernama Mujiono. Diketahui bahwa Yuliani dan Mujiono ini adalah calon pasangan suami istri yang akan segera menyelenggarakan pernikahan pada 2 Februari 2014. Ternyata rencana pernikahannya itu tidak pernah diinginkan oleh Yuliani, sebab Yuliani belum ingin menikah dan dirinya juga kesal karena orang tuanya menjodohkannya dengan Mujiono. Dalam keadaan yang kalut, Yuliani kemudian bertekad untuk menggagalkan pernikahannya. Ia lalu merencanakan untuk menghilangkan Mujiono dengan racun serangga agar pernikahan yang direncanakannya menjadi gagal. Yuliani memulai aksinya dengan mengajak Mujiono ke objek wisata Roro Kuning di daerah Nganjuk. Sesampainya di objek wisata tersebut, sejoli itu memarkir motor mendatangi sebuah warung untuk membeli minuman kemasan. Sembari membawa minuman kemasan, Yuliani lantas meninggalkan Mujiono dan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Di dalam toilet tersebut, Yuliani membuka dan meminum sedikit minuman yang dibelinya itu. Perlahan, Yuliani juga mengeluarkan bungkusan dari sobekan kertas buku yang berisi obat serangga. Selanjutnya, obat serangga itu ia tuang dan dilarutkannya ke dalam botol minuman yang dibelinya tadi. Usai aksinya tersebut, Yuliani kemudian menghampiri Mujiono yang sudah menunggunya di warung. Tak lama dari itu, Yuliani pun mengajak Mujiono ke lokasi objek wisata dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi wisata, ternyata Mujiono meminta minuman yang dibeli oleh Yuliani tadi dan meminumnya tanpa curiga. Namun selang 5 menit berlalu, Mujiono tampak seperti orang yang mabuk. Matanya pun terus berkedip-kedip. Mengetahui hal ini, Yuliani lalu menanyakan kondisi Mujiono. Mendapatkan pertanyaan itu, Mujiono hanya mengaku baik-baik saja dan sedikit pusing. Obat serangga dicampurkan Yuliani ke dalam minuman itu rupanya bekerja. Yuliani selanjutnya merebahkan pelan-pelan badan Mujiono di sisi sungai. Rupanya aksi Yuliani meracuni Mujiono berjalan dengan mulus. Setelah berhasil meracuni Mujiono, Yuliani lalu mengambil dompet dan handphone, serta tak lupa ia juga mengambil kontak motor milik Mujiono yang disimpan di saku celana. Lantas ia kemudian meninggalkan Mujiono yang tergeletak begitu saja di sisi sungai. Selanjutnya, Yuliani pulang ke rumahnya di desa Sumberjo. Tetapi dalam perjalanan pulang, rupanya Yuliani memeriksa isi dari dompet milik Mujiono. Dompet tersebut rupanya berisi uang senilai Rp400.000. Melihat uang tersebut, alih-alih pulang, Yuliani justru berbelok menuju ke rumah temannya yang bernama Maitri Wahyuni. Ia mengajak temannya itu untuk berbelanja ke toko pakaian dengan menggunakan uang hasil rampasan dari dompet Mujiono. Setelah puas berbelanja, Yuliani kemudian mengantarkan kembali temannya dan ia pun pulang. Tetapi setibanya di rumah, Yuliani malah ketakutan. Ia mengetahui orang tuanya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mujiono. Tak lama dari setelah menjenguk Mujiono, orang tuanya dan bersama lurah setempat kemudian membawa Yuliani ke kantor polisi sekitar pukul 5 sore. Ternyata nyawa Mujiono masih tertolong. Ini dikarenakan sejumlah orang langsung melarikan dirinya ke RSUD Nganjuk, meski mengalami penurunan kesadaran dan begitu lemah. Rencana pernikahan Yuliani memang gagal sesuai dengan harapannya. Namun ternyata Yuliani pun harus membayarnya dengan mahal, sebab ia ditetapkan menjadi tersangka percobaan penghilangan nyawa terhadap Mujiono yang dilakukannya pada Kamis tanggal 16 Januari 2014. Yuliani pun divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dengan pidana penjara 2 tahun 10 bulan.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 5 tahun pidana penjara. Putusan ini diputuskan pada Selasa 3 Juni 2014.